saat Islam masuk di Jazirah Arab, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan segani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan ia terkesan. Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab samawi atau kitab-kitab dari langit. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala-berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Mekah berangsur-angsur disesaki oleh berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat, yang disembah oleh kabilah Huzail dan Khuza'ah. Orang-orang Quraisy biasa mengusapkan darah mereka di sisi berhala ini sebagai bentuk ibadah padanya. Karena itu, berhala ini juga dinamakan berhala darah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah, di wilayah Al-Mushallal di Qudait. Al-Mushallal adalah jalan di suatu bukit menuju wilayah Qudait. Kemudian ada Latta, berhalanya orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini selain Hubal adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian, kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda agar terkesan dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberi amanat kepada Amr. Ada yang mengatakan Amr mendapat pesan melalui mimpi, ada pula dalam keadaan sadar. Ada yang menyebutkan ia bertemu dengan jin yang berwujud manusia. Mereka memberitakannya bahwa berhala kaum Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr terkubur di Jeddah. Amr datang ke sana, kemudian menggalinya. Ketika jamaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu kepada mereka. Hadiah dari penguasa Mekah, tanah suci, tempat berhaji, tentulah istimewa bagi mereka. Berhala Wat diberikan pada kabilah Kalb, penduduk Daumatul Jandal. Suwa diserahkan pada Huzail bin Mudrikah yang tinggal di Rohat, wilayah Hijaz. Yaguts untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Jur, dekat Sabak. Sedangkan Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Khaywan di Yaman, dan Nasr untuk keluarga di Zi al-Kila di wilayah Hamr. Kemudian mereka membuatkan kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Ka'bah, walaupun mereka berkeyakinan Ka'bah lah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhai kian tersebar di Jazirah. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkannya kuil, dan memberinya nama-nama. Walaupun berhala kian marak, namun masyarakat Arab tetap mengagungkan Ka'bah. Mereka pula yang menaruh berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah.
Apakah masyarakat Arab beriman kepada Allah? Puja-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab. Meskipun demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan mereka dan alam semesta. Mereka yakin Allah sang pencipta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Namun, setan membisiki bahwa berhala-berhala itulah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berhala itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ayat ini dengan tegas menjelaskan orang-orang Arab jahiliyah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka campuri keimanan itu dengan kesyirikan. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Adik-adik tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammadlah orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Qab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Qinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Mad bin Adnan wa bin Ismail alaihi salam wa bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Sarugh bin Ra'u bin Falih bin Hud alaihi salam bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamit bin Matushalih bin Idris alaihi salam bin Yarad bin Mahlalil bin Kenan bin Anush bin Shis wa bin Adam alaihi salatu wassalam. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abroha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abroha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abroha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abroha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad
sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abraha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abraha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abraha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abraha, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.